Jadi gue pernah ngelewatin pemakaman karena itu perjalanan ke rumah temen, dan ternyata gue ditampakin sosok kepala itu gelinding di depan motor gue bang. Ditampakin sosok tinggi besar putih gitu kan. Gue samar-samar denger kayak suara musik gitu kan. Wah, dari kamar gue nih kayaknya, gue bilang gitu kan. Masuklah gue, ternyata banyak tuh teman-teman gue lagi ngumpul. Sebenarnya mereka tuh abang-abangan gue lah gitu kan, karena mereka tuh lebih ke apa namanya, temennya mamang gue lah, rame di situ. Akhirnya gue di situ ngobrol-ngobrol, bercanda-bercandaan. Nah dari situlah untungnya, alhamdulillahnya tuh di rumah nenek gue banyak orang, jadi rasa takut gue tuh agak hilang gitu kan. Gue nggak terlalu panik banget di situ. Cuman ya gue juga nggak cerita, namanya anak-anak begitu. Gue cerita kayak gitu yang ada gue dibully ya kan. Benar. Iya, malah dibully yang ada. Nah jadi Benar. iya, malah dibully yang ada. Nah jadi apa namanya, kita ngobrol-ngobrol kayak biasa ya kan, yang nggak terasa juga ternyata ya akhirnya gue ketiduran di situ. Gue ketiduran. Nah di keesokan harinya, jadi kan gue kalau di kampung tuh ada kegiatan rutin ya. Jadi gue dulu emang ada aktif madrasah juga sih. Nah jadi pada saat gue udah balik ngaji lah ya, katakanlah ngaji gitu, biasanya gue habis asar tuh udah pulang lah gitu. Nah gue ketemu sama teman-teman gue. Nah di situ teman gue tuh ada rencanain buat ini yuk, ntar malam kita bakar-bakar, ngeliwet lah bahasanya, kita ngeliwet yuk katanya. Wah dadakan banget, gue bilang gitu ya. Udah nggak apa-apa yo, mumpung libur. Kebetulan itu memang libur ya, cuman gue lupa dah itu libur entah malam minggu atau memang lagi liburan sekolah gitu. Nah oh yaudah yuk, anak-anak gimana, gampang, ntar tinggal di iniin aja, kontekin aja kata dia. Itu juga kemarin mereka bilang emang nggak ada acara di malam ini, maksudnya nggak kemana-mana gitu kan. Oh yaudah yuk gitu kan. Nah sampailah di maghrib, ntar kita ngumpul. Jadi di sorenya tuh kita udah bilang, ntar pokoknya habis maghrib kita ngumpul lah, persiapan gitu kan. Nah setelah maghrib, habis sholat maghrib, kita ngumpul dari rumah teman gue. Nah rumah temen gue yang dibuat apa namanya, yang mau kita jadiin tempat buat acara bakar-bakar, ngeliwat kayak gitu, ya itu rumah itu yang gue lihat. Yang gue ngeliat sosok tadi ada di situ. Cuman untungnya tuh gue nggak inget sama sekali apa kejadian tadi malam. Padahal di situ acaranya. Ya mungkin karena gue udah ngumpul sama teman-teman yang lain gitu, pada bercanda-bercanda, jadinya ya gue apa namanya, lupa aja kejadian itu gitu. Nah setelah kita ngumpul habis maghrib itu setengah tujuan, jadi kita bagi tugas itu. Jadi ada yang nyiapin apa namanya, nasi liwet kan pakai apa sih, bukan panci atau apa sih disebutnya gitu kan, nyiapin berasnya, nyiapin lauknya apa segala macam lah. Kebetulan di rumahnya itu sampingnya emang ada empang, ikannya lumayan banyak lah, gampang banget dipancingnya, jadi nggak terlalu ribet lah. Nah kita kelar ngumpulin itu apa namanya, nyiapin bahan-bahan, kita baru inget nih, lah ini persiapan udah gitu ya kan. Terus buat pengapian mana? Wah iya ya kata dia, udah malam lagi. Nah itu nggak berasa tuh, dari persiapan kita setengah 7 tahu-tahu udah jam 9 malaman lah. Karena ya nyiapin, belum lagi ada yang harus kita beli tadinya kan, belum lagi nunggu teman-teman yang lain gitu. Nah di jam 9 gue ditunjuk buat nyari kayu bakar. Nah gue nyari kayu bakar sebenarnya nggak susah banget, karena kan di bawah tadi yang gue bilang kan ada pemotongan kayu kan. Jadi gue ngambil limbah-limbahnya doang lah. Di jam 9 itu gue jalan bertiga. Jadi posisi dena rumahnya tuh, jadi rumah di sini jalur kan. Kalau ke atas itu kan rumah nenek gue, jadi gue turun lagi ke jalan raya. Di seberang jalan raya itu yaitu pas banget pemotongan kayu udah di situ. Nah
kita nggak ngambil di pabriknya. Jadi kan pabriknya itu emang di atas ya, jadi ke bawah tuh kalau limbah-limbah tuh ada yang buang-buangan sampai ke bawah-bawah kan. Itu sebenarnya saluran air sih, saluran air pesawahan gitu kan. Nah kita ngambilnya nggak yang di atas, takutnya kita ngambil aja ternyata dipakai gitu kan. Nah kita mutusin buat ngambil yang di bawah. Paling bawah. Di bawah, iya ke bawah si pemotongan kayu itu. Nah kebetulan di tempat pengambilan kita itu tuh sebenarnya jembatan, jalan raya itu tuh jembatan. Karena kan saluran air kan, saluran air. Nah itu kan pada jatuhan kan kayu. Nah pada saat gue perjalanan ke tempat kayu itu, pemotongan kayu itu, yang gue tahu gue jalan berempat. Gue jalan berempat. Padahal itu bertiga, kadang gue ngajakin bertiga. Tapi pada saat gue pas lagi jalan, gue berempat. Gue nggak negor, gue pikir itu ponakannya teman gue atau siapa gitu kan. Karena kan gue kalau mana anak kecilnya kurang inilah. Gue berempat taunya. Ditambah lagi ada juga yang notice yang punya rumah yang kita lewatin. Ya kan, gue jalan berempat. Pada saat gue turun, nah dia jalan masuk malah ke kolong jembatan itu. Itu kan gelap. Iya. Jalan raya kan, jalan raya aspal, dia kita ngambilin di sini, dia masuk ke dalam. Cuman kita udah ngumpulin kayu segala macam, udah ngumpulin, gue juga nggak mikirin dia karena ya gue pikir dia ngambilin kayu kan. Udah ngumpulin kayu, udah dapet nih, cukup lah segini. Kok nih anak kan muncul, nggak keluar lagi gitu setelah masuk. Keluar dari yang 2 orang itu ya? Iya, anak kecilnya ini, soalnya dia doang yang paling kecil, paling umuran berapa ya? Umur 2 atau 3 tahun mungkin ya, 3 atau 4 tahun lah, sekitar segituan lah. Dia masuk ke situ, kok nggak keluar nih anak gitu. Di situ gue juga nggak bilang apa-apa ke teman-teman gue, nggak nanya juga karena gue pikirnya pada saat gue lagi ngumpulin kayu dia balik duluan, karena gue mikirnya gitu kan, gue masih mikir positif aja di situ. Udah tuh gue jalan. Pada saat gue sebelum nyampe ke rumah teman gue itu kan ngelewatin satu rumah tuh ya. Nah di situ ada ibu-ibu yang lagi nyapu apa ngepel gitu malam-malam. Dia teriak, Tong, katanya gitu. Lah kenapa mak gitu? Lah tadi bocah mana, kata dia gitu. Bocah yang mana? Tadi bukannya kalian berempat? Itu yang nyautin teman gue. Gue juga notice itu. Iya emang gue berempat ya, gue bilang tuh. Enggak, cuma bertiga doang. Kalian tadi kan jalan bertiga, itu di belakang itu ada bocah kecil gitu. Bocah kecil, orang jalannya di depannya si Chandra, ternyata bocah itu emang ada di depan gua kok. Jadi temen gua berdua di depan, bocah itu terakhir gua di belakang. Iya. Dari situ lah, iya nggak ada kok, kata dia, nggak ada. Gue juga ngomong apa-apa, gue malah bingung di situ kan. Lah iya, terus tadi siapa dong bocah kecil? Pakaiannya biasa aja, pakainya ya selayaknya bocah biasa gitu, cuma dia nggak pakai sendal kok. Dia nggak pakai sendal di situ. Nah akhirnya gue jalan bawa kayu bakar itu ke tempat yang mau kita bikin buat bakar-bakar. Nah kita bakar-bakar di situ, bikin pengapian. Gue belum sempet nanya apa-apa tuh ke teman-teman gue. Jadi semuanya udah kita mulai masak, kita udah mulai acara lah. Pas kita nunggu kita nunggu matang lah, baru gue nyelek teman gue. Lu yakin kita cuma jalan bertiga, orang berempat kok? Apaan sih lu, katanya? Orang itu bertiga doang, dia bilang gitu. Berempat? Lu jangan ikut-ikutin si Ma itulah, dia bilang gitu ya. Lu jangan nakut-nakutin. Gue bukan nakut-nakutin. Tadi kita jalan bertiga, terus ditambah lagi ada bocah nyalip gua, posisinya ada di depan gua. Kita tuh berempat. Pas tadi kita turun, nih anak dia masuk ke kolong jembatan itu. Mau ngapain ke situ? Ya mana gua tahu, gua bilang tuh. Terus kenapa lu nggak ngomong? Ya gue pikir itu ponakan lu atau siapa gitu kan. Bukan. Iya, gue cuek aja gitu. Jadi itu gue nggak tahu. Udah parah lu, jangan nakut-nakutin lah. Gue bukan nakut-nakutin, gue nanya. Gue bilang gue nanya doang. Jadi tadi nggak ada yang barengan kita tuh, gue bilang. Nggak ada gitu, cuma kita doang, bertiga katanya. Nggak gue perpanjang karena takutnya gue malah ngerusak suasana di situ kan. Karena di situ kok acaranya emang lagi mulai kan. Jadi rame lah di situ. Anak-anak yang teman-teman gue yang sebayaan sama gue, bahkan ada yang adik-adik kelas lah gitu, pada gabung di situ. Karena memang kondisinya emang pas lagi liburan lah gitu, liburan sekolah, jadi bebas lah ya kan.
Udah deh tuh, setelah itu gue nggak banyak ngomong lagi, gue juga nggak nanya-nanya soal itu. Akhirnya ya udahlah, kita makan-makan bareng gitu kan, makan bareng sampai selesai acara. Ya alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa di situ. Nah, setelah itu